Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Agimnastiar Syahputra dengan NIM J1B1-20023 dari program studi Teknik Pertanian ruang 001. Baiklah, sebagai bentuk penyelesaian tugas bahasa Indonesia, di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul mengenal tentang teks akademik dan non-akademik. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apakah pengertian dari teks akademik? Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisannya yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Lalu berikutnya adalah kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang genre dalam teks akademik. Di dalam teks akademik, genre dibagi menjadi dua, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Jadi, bisa dilihatkan perbedaan antara keduanya. Genre makro itu mencakup semua jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro hanya berdiri sendiri atau tunggal dan lebih mendetail dalam penjelasan teks. Baiklah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu tentang perbedaan teks akademik dan non-akademik. Teks akademik merupakan tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun dengan metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan teks non-akademik merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, secara garis besarnya, teks akademik itu baku, sedangkan teks non-akademik itu tidak baku. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah tentang ciri-ciri yang membedakan antara teks akademik dan teks non-akademik. Ada beberapa ciri yang membedakan di antara keduanya. Berikut di antaranya. Yang pertama adalah teks akademik sederhana dalam hal struktur kalimat, sedangkan teks non-akademik rumit dalam struktur kalimat. Berikutnya, teks akademik padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Lalu, teks akademik padat akan kata-kata leksikal, sedangkan teks non-akademik padat akan kata-kata struktural. Lalu berikutnya, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Berikutnya, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika karena banyak mengandung ungkapan yang inkongruen, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika karena tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Lalu berikutnya adalah teks akademik tidak mengandung kalimat minor, sedangkan teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Lalu, teks akademik tidak mengandung kalimat tak gramatikal, sedangkan teks non-akademik mengandung kalimat tak gramatikal. Berikutnya, teks akademik tergolong dalam genre faktual, sedangkan teks non-akademik tergolong ke dalam genre fiksional. Lalu, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks non-akademik cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Lalu berikutnya, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak, sedangkan teks non-akademik lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Lalu, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan estafora,
Sedangkan teks non-akademik tidak menunjukkan pengacuan estafora sebagai ciri penting. Lalu berikutnya, teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Sedangkan teks non-akademik tidak menonjol pada salah satu jenis proses. Berikutnya, teks akademik bersifat monologis dan untuk lebih mendaya gunakan jenis kalimat indikatif deklaratif, sedangkan teks non-akademik bersifat dialogis dan mendaya gunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi. Yang terakhir, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Sedangkan teks non-akademik memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Lalu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang siapakah yang dituntut untuk menghasilkan teks akademik dan siapa saja yang memanfaatkan teks akademik. Untuk yang menghasilkan teks akademik adalah para akademisi, yaitu mahasiswa, guru, dosen, peneliti, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang memanfaatkan teks akademik adalah para masyarakat umum. Lalu, baiklah kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang mengapa Anda membutuhkan teks akademik. Dalam hal apa Anda membutuhkan teks akademik? Kita membutuhkan teks akademik karena teks ini sangat penting dan dibutuhkan dalam hal membuat laporan resmi seperti skripsi, proposal, laporan penelitian, dan lain-lain. Baiklah, demikian dari saya. Sekian pemaparan materi oleh saya. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penjelasan saya tersebut. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.